dari APBN, 82%-nya berasal dari pajak yang dibayar oleh para wajib pajak. Tepuk tangan untuk wajib pajak dan kita semua. Jadi di sini ada gambar ilustrasinya. Dicontohkan kesehatan, ada pertahanan. Nah, untuk pendidikan sendiri dia ada di angka 68.800 sekian. Ya, ini gambar ilustrasinya. Kalau 1 juta uang pajak yang kita bayar itu bisa untuk apa aja. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri peran pajak itu sangat besar. Yes. Kalau menyimak tadi sambutan dari Ibu Wakil Direktur dan Pak Nomondor, ya, mengapa kita selalu mensosialisasikan pajak kemana-mana, karena pajak adalah tulang punggung pembangunan Indonesia. Nah, untuk ini Pernah lihat kartu yang di depan? Apa itu? Baru Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini sumber pembiayaan negara kita. Ada pinjaman, menjual sumber daya alam, dan pajak. Ada juga dari utang dalam negeri dan surat berharga. Kalau pinjaman untuk membiayai pembangunan kita, lama-kelamaan sumber daya alam kita di Indonesia, kalau terus-terusan, lama pasti akan habis. Hai, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Heri Marcella Kandong. Dan nama saya Rosnita Rahman. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa sih pajak itu. Pajak itu adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan untuk negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Penggunaan uang pajak meliputi 1. Pembayaran gaji abdi negara atau bisa dibilang PNS, Polri atau TNI. 2. Pembangunan prasarana umum, dan ketiga subsidi BBM. Imbalan yang diperoleh bila membayar pajak yaitu 1. Subsidi untuk biaya sekolah hingga kuliah. 2. Subsidi untuk berobat di rumah sakit. 3. Subsidi biaya transportasi. Pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, bea pengelolaan atas tanah dan bangunan. Sedangkan pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan. Wajib pajak dibedakan menjadi 2, yaitu orang pribadi dan badan. Sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu 1. Official Assessment System, 2. Self-Assessment System, 3. Withholding System. Dan di Indonesia memakai sistem pemungutan pajak Self-Assessment System, yaitu sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam segala hal seperti menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan. Wajib pajak harus mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak, karena NPWP mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, 2. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, 3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Ada 2 cara memperoleh NPWP, yaitu 1. Mendaftar melalui internet dengan alamat erek.pajak.go.id. 2. Mendaftar dengan datang langsung ke kantor pelayanan. Jadi, setiap warga mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal